Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru dimanapun berada, berikut kita akan sedikit mengulas tentang isu yakni perubahan kurikulum. Apakah kurikulum mau berubah lagi? Atau apakah kurikulum merdeka itu akan berubah menjadi kurikulum baru yang namanya kurikulum nasional? Tentu berita ini sangat mendapatkan sesuatu yang mengejutkan bagi guru ya, karena keberadaan kurikulum merdeka saat ini juga tidak diterapkan secara menyeluruh. Kebanyakan sekolah atau madrasah masih melakukan bimtek, pelatihan dan lain sebagainya dalam rangka menyiapkan penerapan kurikulum di madrasah masing-masing ya. Nah, berita ini kita akan cek kebenarannya sehingga tidak membawa miskonsepsi atau kesalahpahaman di antara kita, terutama sebagai seorang guru ya. Apakah ini benar-benar serius? Karena berita ini sangat responsif bagi guru, karena selama ini ada asumsi ganti menteri, ganti kurikulum lah. Ini menterinya belum ganti kok sudah ganti kurikulum lah, lebih serius lagi kelihatannya ya. Nah, sekarang kita lihat berita-berita yang berantai menyebar di WhatsApp group, terutama tentang adanya sebuah berita adanya launching kurikulum baru yang namanya kurikulum nasional ya. Banyak yang berasumsi ini adalah kurikulum baru yang berbeda dengan kurikulum merdeka atau menggantikan kurikulum merdeka, terutama pada bulan Maret 2024 ini akan diluncing namanya kurikulum merdeka ya. Kemudian banyak lagi berita-berita yang dinilai hoax ya, terutama oleh Kemendikbudristek tentang adanya isu perubahan kurikulum ini. Baik, langsung saja kita akan mengulas dari berita-berita yang diterbitkan oleh media massa nasional. Yang pertama adalah CNN Indonesia memberitakan bahwa Kemendikbud bantah kurikulum merdeka bakal diganti kurikulum nasional ya. Kemudian di halaman berikutnya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah kurikulum merdeka akan diganti menjadi kurikulum nasional. Informasi bahwa kurikulum nasional akan menggantikan kurikulum merdeka adalah informasi yang tidak benar, kata Kepala BSKAP Kemendikbudristek Bapak Anindito Aditomo ya. Nah, kemudian beliau mengatakan saat ini Kemendikbudristek tengah merumuskan kebijakan tentang penerapan kurikulum merdeka secara nasional. Jadi maksudnya di sini memang kurikulum merdeka ini secara keputusan menteri belum ada yang menetapkan sebagai kurikulum nasional ya. Artinya keberadaannya boleh digunakan, atau madrasah juga atau sekolah boleh menggunakan kurikulum 2003. Jadi sifatnya belum wajib ya. Sekali lagi, belum ada keputusan Menteri Pendidikan tentang kewajiban sekolah atau madrasah untuk menerapkan kurikulum merdeka ini ya. Kemudian kita lihat lagi, Bapak Anindito tadi menuturkan kurikulum merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin melakukan transformasi agar pembelajaran lebih profesional pada murid. Opsi itu diberikan pada tahun 2023 dan 2022 dan 2023 ya. Jadi ini hanya sebatas opsi, artinya sekolah atau madrasah boleh menggunakan kurikulum merdeka atau boleh menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi penetapan sebagai kurikulum nasional mulai tahun 2024 sudah melalui proses yang panjang. Setelah 2024 pun satuan pendidikan masih diberi waktu 2 hingga 3 tahun untuk menyiapkan diri. Jadi walaupun nanti ada rencananya bulan Maret tahun 2024 akan dilakukan launching kurikulum nasional, yang dimaksud kurikulum nasional ini adalah sebenarnya kurikulum merdeka
yang akan diberlakukan secara nasional ya. Walaupun tahun 2024 ini sudah di launching, namun untuk sekolah atau madrasah masih diberikan kesempatan untuk menyiapkan diri pada 2 sampai 3 tahun ke depan ya. Kemudian kita lihat lagi berita di Republika, bakal jadi kurikulum nasional, kurikulum merdeka wajib diterapkan pada 2026 ya. Jadi sekali lagi, yang namanya kurikulum nasional itu adalah kurikulum merdeka yang nanti akan diterapkan secara nasional ya. Kewajiban untuk menerapkan itu mungkin nanti akan terjadi pada tahun 2026. Nama kurikulumnya sudah tidak kurikulum merdeka lagi, tapi kurikulum nasional ya. Jadi esensinya ya tetap saja kurikulum merdeka ya. Kemudian pada berita Republika ini Kementerian Pendidikan akan menjadikan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional lewat Permendikbudristek kurikulum merdeka ya. Jadi nanti ada peraturan menteri tentang kurikulum nasional yang merupakan kurikulum merdeka yang nanti akan diberlakukan secara nasional baik untuk sekolah maupun madrasah. Kemudian sekali lagi, Permendikbudristek sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka diberi waktu 2 tahun untuk mempelajari dan menerapkannya. Jadi untuk tahun 2023 ini sekolah atau madrasah masih diberikan kebebasan apakah menggunakan kurikulum merdeka atau kurikulum yang lama ya. Oke, lanjut. Nah, ini Kompas ya, media Kompas ya. Kemendikbud resmikan kurikulum merdeka jadi kurikulum nasional pada Maret 2024 ya. Jadi dari ketiga media yang kita ulas tadi itu semuanya menyatakan bahwa untuk kurikulum merdeka ini akan diresmikan jadi kurikulum nasional pada bulan Maret 2024 ya. Nah, ini juga ada berita dari Kompas. Pengembang ahli Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Taufik Darmajati mengatakan peluncuran itu ditargetkan pada bulan Maret 2024 ya. Inilah ya sekelumit tentang referensi-referensi kita untuk mengecek kebenaran dari isu perubahan kurikulum yang masif dilakukan oleh teman-teman di media sosial ya. Nah, kesimpulannya adalah Bapak Ibu ya, untuk perubahan ini bukan perubahan kurikulum, tapi kurikulum merdeka yang dijadikan sebagai kurikulum nasional ya. Oke, kita kembali pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang lampau ya tahun 2022, tepatnya nomor 56/M/2022 tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke poin kedua ini. Nah, Bapak Ibu, dulu awal-awal tahun 2022 pemerintah memberikan fleksibilitas untuk madrasah ya, bisa memilih kurikulumnya. Yang pertama, bisa memakai kurikulum 2013 untuk pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. Jadi boleh madrasah itu menggunakan K13 secara utuh, baik itu pada materi pembelajaran yang menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bisa juga sekolah atau madrasah itu menggunakan kurikulum 2013 untuk PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Atau bisa pilihan yang ketiga, yakni menerapkan kurikulum merdeka ya.
Jadi ini sifatnya fleksibilitas opsional. Nah, ini berarti untuk tahun 2022, 2023, 2024 itu sekolah dan madrasah masih diberikan sebuah kesempatan untuk memakai kurikulum lama dengan harapan juga mempersiapkan diri melakukan pelatihan tentang kurikulum merdeka ya, sebelum nanti kurikulum merdeka itu diwajibkan secara nasional yang disebut dengan nanti kurikulum nasional. Oke. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya yang pertama adalah seperti tadi, bukan perubahan kurikulum, tapi kurikulum merdeka yang dijadikan sebagai kurikulum nasional. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mulai 2024, terutama nanti rencananya bulan Maret ini, kurikulum merdeka akan menjadi kurikulum nasional melalui Permendiknasristek ya. Kemudian sekolah atau madrasah tetap diberi waktu 2 tahun untuk proses transisi. Kemudian kapan nanti diberlakukan kurikulum merdeka secara nasional? Itu nanti Bapak Ibu tahun pelajaran 2005-2026. Sekali lagi, tahun pelajaran 2025-2026 sekolah atau madrasah sudah menggunakan kurikulum merdeka atau yang disebut dengan kurikulum nasional. Jadi sekali lagi, sebenarnya pada substansinya kurikulum ini tidak berubah, tetap menggunakan kurikulum merdeka yang nanti akan dijadikan sebagai kurikulum nasional. Jadi hanya sebatas bahasa untuk aplikasi di sekolah atau madrasahnya saja, yang mana nanti kalau sudah diwajibkan, terutama pada tahun 2025-2026, itulah yang disebut dengan kurikulum nasional ya, yang isinya adalah kurikulum merdeka. Oke, demikian Bapak Ibu, silakan dikoreksi keterangan-keterangan saya ini. Apabila ada yang kurang ya silakan ditambahkan, apabila ada yang kurang ya tolong diberi lebih. Kemudian mohon maaf dan terima kasih. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.